5, 4, 3, 2, 1, 0. Hai. Selamat datang di channel YouTube Kak Citra. Apa kabarnya adik-adik semuanya? Apakah kalian siap belajar hari ini? Kira-kira hari ini kita akan belajar apa ya di tema 2, subtema 4 pembelajaran yang ketiga ini? Tentunya di subtema 4 ini kita masih belajar tentang menyayangi hewan. Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat. Udin senang memelihara ayam. Udin sangat menyayangi ayam peliharaannya. Setiap hari, Udin selalu memberi makan dan minum. Udin juga rajin membersihkan kandang ayam. Ayam peliharaan Udin bersih dan sehat. Rawatlah hewan peliharaan dengan baik adik-adik. Tuhan akan sayang kepada anak yang menyayangi makhluk lainnya. Adik-adik, di sini Udin ternyata suka memelihara ayam. Apakah di antara kalian ada yang memelihara ayam? Apakah kalian menyayangi ayam peliharaan kalian? Ya, kalau kalian menyayangi, maka kalian harus memberi makan, memberi minum, dan rajin membersihkan kandang ayam. Berikut ini adalah petunjuk merawat anak ayam secara sederhana yang Udin lakukan. Petunjuk merawat anak ayam. Pilihlah anak ayam yang sehat adik-adik. Banyaknya ayam cukup 2-5 ekor. Siapkan kandang sederhana menggunakan kardus bekas. Beri alas jerami atau kertas koran agar kandang mudah dibersihkan. Lengkapi kandang buatanmu dengan lampu untuk menghangatkan ruangan di dalam kandang. Minta bantuan orang tua untuk memasangkan lampu. Nyalakan lampu terus-menerus selama 3 minggu agar anak ayamnya terasa hangat adik-adik. Lengkapi kandang dengan tempat makan dan minum yang mudah dijangkau oleh anak ayam. Gantilah air minum untuk ayam ini setiap hari dan beri makan ayam setiap hari dengan makanan dari biji-bijian seperti beras, jagung juga bisa adik-adik. Simpan kandang ayam buatanmu di tempat yang nyaman dan aman agar tidak terancam oleh binatang lainnya. Setelah 3 minggu, anak ayam akan tumbuh menjadi dewasa. Nah, ini tadi adalah cara merawat anak ayam. Buatlah pertanyaan dan jawaban sesuai gambar yang berkaitan dengan teks perawatan anak ayam tadi adik-adik. Di sini Kak Citra punya gambar. Ini adalah gambar beras adik-adik. Nah, pertanyaannya apa ya sesuai dengan bacaan tadi? Lalu bagaimana jawabannya? Nah, Kak Citra punya pertanyaan seperti ini. Apa makanan ayam? Maka jawabnya adalah ya, beras adik-adik. Gambar berikutnya. Kira-kira pertanyaan yang sesuai dengan gambar ini apa ya? Contoh dari Kak Citra nih. Mengapa kandang ayam perlu diberi lampu? Mengapa ya tadi ya? Agar ayam merasa hangat adik-adik. Jadi anak ayamnya tidak merasa kedinginan ya, merasa hangat ketika berada di dalam kandang. Gambar berikutnya. Pertanyaan apa yang sesuai dengan gambar ini adik-adik? Ini contoh nih adik-adik dari Kak Citra. Selain lampu, apa yang perlu kita siapkan di kandang ayam? Nah, apa yang perlu kita siapkan adik-adik? Ya, tempat makan dan tempat minum. Lalu tempat makannya dan tempat minumnya yang mudah dijangkau oleh anak ayam. Itu tadi membuat pertanyaan dan jawaban sesuai dengan teks bacaan. Kalian bisa ya membuat pertanyaan lain selain contoh dari Kak Citra.
Jika adik-adik belum bisa merawat ayam secara langsung, adik-adik bisa membuat karya gambar anak ayam dan kandang menggunakan kardus bekas. Jadi ini gambarnya adik-adik seperti ini. Jadi kalian bisa berpura-pura punya anak ayam ya, tapi anak ayamnya kita buat dari kardus bekas. Bagaimana ya cara membuatnya? Yuk kita pelajari bersama. Alat dan bahan untuk membuat boneka anak ayam dari kardus dan kardus bekas adalah yang pertama kardus bekas pastinya, lalu kapas warna putih atau bulu ayam dari kemoceng adik-adik. Jika ada tidak ada bulu ayam ini ya, kemoceng, itu kalian bisa gunakan juga kapas berwarna. Lalu sediakan juga lem kertas, gunting, stik es krim atau bambu atau kayu bekas ya adik-adik ya. Lalu sediakan juga pensil, pulpen atau spidol kecil. Cara membuatnya adik-adik. Nah, siapkan kardus bekas yang ada. Buat pola bagian-bagian tubuh anak ayam seperti gambar. Jadi kalian buat kaki, badan, ekor, sayap, kepala. Nah, kalau kalian sudah buat gambar ini, jiplak pola bagian-bagian gambar pada karton ya. Jadi kalian jiplak nih di karton. Setelah dijiplak, gunting pola-pola bagian tubuh anak ayam. Jadi digunting adik-adik setelah dijiplak. Lalu tempelkan pada kardus. Lalu gunting kardus mengikuti pola yang telah ditempel tadi. Jadi kalian tempel seperti ini nih adik-adik ya. Di kardusnya, setelah itu kardusnya digunting sesuai bentuk anak ayamnya. Selanjutnya, tempelkan kedua kardus bagian kaki dan kepala pada tubuh anak ayam. Gambarkan mata dan mulut ayam. Lalu tempelkan bulu ayam atau kapas pada gambar tubuh anak ayam. Nah, ini kita tempelkan ya, kasih lem. Lalu kita tempelkan bulu-bulunya dari kapas ya adik-adik ya. Lalu berikutnya tempelkan stik atau kayu pada gambar anak ayam. Kita tempelkan di sini. Itu untuk bisa kita pegang adik-adik. Itu tadi cara membuat anak ayam dari kardus karton bekas. Kalian bisa coba di rumah kalian masing-masing dengan orang tua kalian. Ayam sangat bermanfaat loh adik-adik untuk kehidupan kita. Selain dagingnya, telur ayam pun dapat diolah menjadi berbagai makanan. Udin senang sekali makan telur goreng. Siti senang sekali makan telur dadar. Ibu sering kali menggunakan telur untuk membuat kue bolu. Nah, kita itu sering sekali adik-adik ya mengkonsumsi telur ya. Bisa telur goreng, telur rebus, telur dadar. Lalu telur itu bisa digunakan untuk membuat kue bolu dan lain sebagainya. Siti dan teman-teman mengerjakan tugas bersama di rumah Udin. Ibu Udin menyiapkan kue untuk mereka. Ibu memotong kue sama besar. Nah, satu kue ini dibagi menjadi 10 potong sama besar adik-adik. Ibu memotong kue menjadi 10 bagian sama besar. Dalam lambang pecahan itu ditulis 1/10. Lalu Edo memakan 4 potong kue bolu. Kita dapat menuliskan banyaknya kue bolu yang dimakan Edo dalam lambang pecahan, yaitu 4/10. Karena yang dimakan Edo itu 4 dari 10 bagian yang ada, maka bisa dinyatakan dalam pecahan 4/10. Tentukan bagian gambar yang diwarnai menggunakan pecahan biasa. Kita akan pasangkan gambar dengan pecahan biasa yang sesuai dengan cara menarik garis. Nah, di sini ada gambar yang sudah dibagi dan diwarnai dan ada pecahannya. Kita lihat dari pecahan 4/5. Maka di sini ada 4 bagian yang diwarnai dari kelima bagian yang ada. Maka gambar yang sesuai yang mana adik-adik? Coba yang diwarnai 4 bagian, tapi jumlah keseluruhannya ada 5 bagian. Maka 4/5 itu gambar yang sesuai adalah gambar yang ini. Lalu berikutnya ada pecahan 1/3. Berarti yang diwarnai 1 dari 3 bagian yang ada. Maka gambar yang cocok yang mana ya adik-adik?
Ya, gambar yang cocok ya ini. 1 yang diwarnai dari 3 bagian yang ada. Lalu 2/3 berarti yang diwarnai berapa? Ya, 2 dari 3 bagian yang ada. Maka gambar yang sesuai adalah gambar yang ini adik-adik ya. Jadi 2 dari 3 bagian yang ada. Lalu 3/5 berarti yang diwarnai 3 dari 5 bagian yang ada. Berarti gambarnya yang ini adik-adik. Mudah bukan? Sekarang kita coba mewarnai gambar sesuai lambang pecahan biasa. Nah, di sini sudah ada gambar, lalu ada pecahannya. Kita mau mewarnainya sesuai dengan pecahan yang ada. Contoh yang pertama adalah 3/8. Berarti jumlah keseluruhan dari bangun ini itu ada 8 bagian. Kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, yang perlu kita warnai adalah 3. Ya, 3 dari 8 bagian. Nah, berarti di sini Kak Citra warnai 1. Nah, terserah kalian warnai yang sebelah mana saja. Yang penting yang harus diwarnai adalah 3 bagian. Kak Citra beri warna di sini 2 ya. Lalu Kak Citra beri warna di sini. Berarti ada 3 bagian dari 8 bagian yang ada. Berikutnya 2/6, berarti ada 6 bagian. Nah, yang kita warnai ada 2 saja. Berarti kita warnai, terserah kalian mana yang kotak yang kalian warnai. Yang pasti jumlahnya harus ada 2. 4/5, berarti yang diarsir ada berapa? Atau yang diwarnai ada berapa adik-adik? 4 atau 5? Ada 4 dari 5 bagian yang ada. Maka Kak Citra arsir nih atau Kak Citra beri warna. Hanya 4, yang 1 kosong karena di sini yang perlu kita warnai hanya ada 4 dari 5 bagian yang ada. Berikutnya ada pecahan 3/4. Maka ada berapa bagian yang harus kita warnai adik-adik? Ya, ada 3. Maka Kak Citra coba warnanya seperti ini nih ya. Ada 3 bagian yang kita warnai dari 4 bagian yang ada. Lalu pecahan 1/2. Maka yang harusnya diarsir atau diberi warna hanya ada 1. Berarti ini sudah menunjukkan 1 dari 2 bagian yang ada. Mudah bukan adik-adik? Coba ya kalian buat gambar yang sesuai dengan lambang pecahan biasa. Demikian tadi adik-adik pembahasan kita di tematik tema 2 menyayangi tumbuhan dan hewan, subtema 4 pembelajaran yang ketiga. Kalian sudah belajar mengenai cara merawat ayam ya. Lalu kalian sudah belajar bagaimana membuat anak ayam dari kardus bekas ya. Lalu kalian juga belajar tentang pecahan biasa. Terima kasih sudah menyaksikan video dari Kak Citra. Sampai jumpa kembali di video pembelajaran selanjutnya. Tuhan memberkati. Jangan lupa tekan tombol subscribe, lalu tekan loncengnya, tekan juga tombol like, lalu share ke media sosial kalian. Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra. Terima kasih.